Jauh di dalam jantung alam semesta, ada kekuatan misterius dan dahsyat yang tersembunyi, menunggu untuk dilepaskan. Kekuatan ini dapat mengubah dunia yang kita kenal dan namanya adalah antimateri. Yuk, kita cari tahu apa itu antimateri dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengubah hidup kita. Antimateri adalah fantasi fiksi ilmiah yang menjadi kenyataan. Kamu mungkin pernah mendengarnya di film Star Trek dan Star Wars. Tapi sebenarnya antimateri benar-benar ada dan telah dipelajari oleh para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Tapi apa itu sebenarnya? Dan apa bedanya dengan materi biasa? Baiklah, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kamu mungkin tahu bahwa atom terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut proton, neutron, dan elektron. Partikel-partikel ini semuanya terbentuk dari materi yang merupakan unsur pembentuk diri kita serta segala sesuatu di sekitar kita. Antimateri juga seperti itu, tapi dengan sedikit perbedaan. Alih-alih proton, atom antimateri memiliki yang disebut antiproton. Dan bukannya neutron, antimateri memiliki antineutron. Dan alih-alih elektron, antimateri punya positron. Pada dasarnya, antimateri terdiri dari partikel-partikel dengan muatan, putaran, dan sifat-sifat lain yang berlawanan dari materi biasa. Proton memiliki muatan positif, sedangkan antiproton memiliki muatan negatif. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan antielektron, juga dikenal sebagai positron, memiliki muatan positif. Paham? Antimateri layaknya kembaran jahat dari materi biasa. Ini seperti cerminan dari segala sesuatu yang kita tahu. Seperti halnya Batman yang punya Joker, materi juga punya antimateri. Jadi kalau ingin tahu bagaimana rasanya berada di dunia di mana segala sesuatu terbuat dari kebalikannya, inilah jawabannya. Dan inilah bagian terbaiknya. Ketika partikel antimateri dan materi bertemu, mereka saling memusnahkan satu sama lain sehingga melepaskan energi yang sangat besar dalam waktu bersamaan. Inilah sebabnya para ilmuwan percaya energi ini bisa menjadi sumber tenaga yang nyaris tak terbatas. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, di manakah semua antimateri ini? Kenapa antipartikel ini tidak berterbangan dan melontarkan kembang api yang dahsyat setiap kali bersentuhan dengan partikel biasa? Sejatinya, para ilmuwan meyakini saat Big Bang terjadi, materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang sama. Tapi entah kenapa, materi kemudian mendominasi. Jadi ketika keduanya mulai saling menghancurkan, pada akhirnya materi biasa berhasil unggul tipis. Kenapa bisa begitu? Kita masih belum tahu. Ini salah satu misteri terbesar dalam ilmu fisika. Yang kita tahu pada akhirnya, begitulah proses terbentuknya alam semesta yang kita kenal sekarang. Kamu pasti penasaran seperti apa jadinya alam semesta kita seandainya materi biasa yang kalah kan? Tapi itu topik untuk lain waktu. Antimateri dianggap sebagai salah satu hal paling menarik dalam dunia sains. Antimateri berpotensi mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dan tentu saja bisa menjadi sumber energi baru. Bayangkan bahan bakar yang dapat menggerakkan pesawat ruang angkasa ke ujung galaksi atau pembangkit listrik yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh kota. Inilah yang bisa kita dapatkan jika berhasil memecahkan teka-teki ini. Tapi bagaimana antimateri bisa ditemukan? Terutama mengingat tidak ada yang tersisa di awal alam semesta. Nah, para ilmuwan berhasil menemukannya dengan cara yang sangat cerdas. Pertama-tama, kita harus kembali ke masa lalu di awal abad ke-20. Saat itulah seorang fisikawan bernama Paul Dirac meramalkan keberadaan antimateri. Dia memiliki teori bahwa untuk setiap partikel materi di alam semesta, pasti ada antipartikelnya. Gagasan ini membuat kehebohan besar pada saat itu. Tapi teorinya kemudian dibuktikan secara eksperimental. Pada tahun 1930-an, seorang fisikawan lain bernama Carl Anderson menemukan positron, kebalikan dari elektron. Ini menjadi partikel antimateri pertama yang diketahui. Penemuan ini merupakan terobosan besar dalam dunia sains. Para ilmuwan kemudian menemukan lebih banyak antipartikel dan hal ini memunculkan ranah studi baru, yaitu fisika antimateri. Kita masih mengeksplorasinya hingga hari ini. Tapi bagaimana cara menemukan partikel-partikel ini? Bukankah tadi dikatakan tidak ada antimateri yang tersisa setelah Big Bang? Sebenarnya tidak juga.
Ada antimateri di ruang angkasa, hanya saja sangat langka, dan menemukannya sangatlah sulit. Para ilmuwan mencari antimateri di ruang angkasa dengan mengamati sinar kosmik yang terdiri dari partikel-partikel antimateri. Kita juga bisa menciptakan antimateri di laboratorium loh. Saat ini para ilmuwan menggunakan mesin super keren yang disebut pemercepat partikel untuk membuatnya. Mesin yang paling terkenal adalah Large Hadron Collider milik CERN, yang merupakan mesin penumbuk partikel terbesar dan paling terkenal di dunia. Mesin ini menembakkan partikel-partikel kecil dengan kecepatan super tinggi. Ini seperti permainan biliar kosmik. Ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, terciptalah partikel antimateri. Kemudian mereka menggunakan wadah khusus bernama perangkap Penning untuk menyimpan antimateri tersebut. Ini seperti menyimpan supernova kecil di dalam stopless. Sekarang, berkat antimateri, kita bisa mengubah seluruh dunia. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sedikit saja antimateri, seperti beberapa ons, dapat menghasilkan energi setara jutaan liter bensin. Jadi, bahkan dengan jumlah sangat sedikit pun, kita bisa menerangi seluruh kota selama 1 tahun. Rasanya seperti memegang kekuatan bintang di tanganmu. Itulah kenapa komunitas ilmiah sedang mencari cara memanfaatkan kekuatan super ini untuk membuat hidup kita lebih baik. Mereka ingin menggunakannya untuk menghasilkan listrik seperti yang kita lakukan dengan batu bara dan gas alam. Di masa depan, ini bisa digunakan sebagai sumber energi yang sangat bersih dan tak terbatas. Mereka juga ingin menggunakannya sebagai sumber tenaga pesawat ruang angkasa, agar kita bisa melakukan perjalanan ke planet dan bintang lain. Bayangkan sebuah roket yang bisa membawa kita ke tempat terjauh di galaksi yang ditenagai oleh energi antimateri. Bahkan, sejumlah kecil energi tersebut bisa menggerakkan pesawat ruang angkasa untuk waktu yang sangat lama. Dan bukan itu saja, antimateri juga bisa digunakan dalam dunia kedokteran. Para ilmuwan berusaha menggunakannya untuk mengobati kanker dan membuat citra bagian dalam tubuh kita. Ini layaknya alat super yang bisa membantu para dokter dalam banyak hal. Singkatnya, antimateri sangat luar biasa dan dahsyat, dan kita tinggal mencari cara untuk menggunakannya. Tapi ada satu kekurangannya. Meskipun super kuat, antimateri juga sangat rumit untuk dibuat dan disimpan. Dibutuhkan banyak energi untuk membuat sejumlah kecil antimateri saja. Antimateri butuh energi yang sangat besar, sehingga sangat mahal untuk diproduksi dalam jumlah besar. Ada juga permasalahan lainnya. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan antimateri dalam jumlah sangat kecil, bagaimana cara menyimpannya? Kita tidak bisa menaruhnya begitu saja di toples. Antipartikel sangat tidak stabil dan juga tertarik pada materi biasa seperti magnet pada lemari es. Jadi, para ilmuwan menciptakan beberapa cara cerdas untuk menyimpannya, seperti memerangkapnya di ruang hampa udara atau menyimpannya di medan magnet yang sangat kuat. Meskipun demikian, proses ini tetaplah rumit dan memakan biaya. Ini dan banyak alasan lainnya menjelaskan kenapa antimateri belum bisa diproduksi dalam skala besar. Jika kamu ingin mengisi tangki bahan bakar mobilmu dengan antimateri, biayanya akan lebih besar dari PDB sebuah negara kecil. Tapi, meskipun menciptakan antimateri merupakan tantangan ilmiah yang sangat sulit, potensi keuntungannya sangat besar. Karena itu, saat ini para ilmuwan sedang mencari cara untuk memproduksi dan menyimpannya dengan lebih efisien dan hemat biaya. Dan jika berhasil, antimateri bisa menjadi sumber energi utama baru. Penelitian antimateri adalah bidang yang menarik dan berkembang dengan pesat. Dan siapa tahu, mungkin di masa depan kita bisa menggunakan antimateri untuk listrik rumah dan mobil kita. Itu akan sangat keren. Para ilmuwan menemukan sebuah bintang yang tak terlihat di pusat Bima Sakti, bintang yang membantu kelahiran galaksi kita. 26.000 tahun cahaya jauhnya di pusat galaksi, sebuah objek masif yang tidak terlihat mulai menyebar kemana-mana dan kalian bahkan tidak tahu kalau kalian sedang menghirupnya sekarang. Semua berawal pada tahun 70-an ketika seorang astronom bernama Vera Rubin mempelajari galaksi Andromeda.
Dia memutuskan untuk memeriksa apakah bintang-bintang bergerak dengan cara yang dapat diprediksi. Katakanlah kamu memutar bola pada seutas tali di sekelilingmu, semakin dekat bola itu denganmu, semakin cepat bola itu bergerak dalam lingkaran yang rapat. Tapi jika kamu membiarkan tali itu lebih panjang, bola akan bergerak lebih lambat dalam lingkaran yang lebih besar. Begitulah cara kerja gravitasi. Hal yang sama berlaku untuk planet-planet. Planet-planet yang lebih dekat seperti Merkurius berputar dengan cepat dan menyelesaikan orbitnya dalam hitungan bulan. Planet-planet yang jauh seperti Neptunus dan Saturnus membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Bintang-bintang itu sendiri seharusnya mengorbit pusat galaksi mereka dengan cara yang sama. Bintang-bintang yang lebih dekat bergerak cepat, sedangkan bintang-bintang yang lebih jauh bergerak lebih lambat. Benar kan? Tapi ketika Vera mengukur kecepatannya, dia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Mereka tidak melambat. Bintang-bintang jauh bergerak sama cepatnya dengan bintang-bintang di dekat pusat galaksi. Menurut logika, galaksi-galaksi itu seharusnya sudah hancur berantakan, tapi mereka tidak. Dan itu berarti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Sesuatu yang tidak terdeteksi, sebuah objek besar yang tidak terlihat di pusat galaksi, membelokkan realitas tanpa pernah menampakkan diri. Jadi dia mengecek berulang-ulang galaksi yang berbeda. Ini bukan kebetulan, hal itu terjadi di mana-mana. Rubin secara tidak sengaja menemukan bukti bahwa galaksi-galaksi tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih berat daripada semua bintang, planet, dan gas di alam semesta kita jika digabungkan. Benda itu menggenggam kita dengan tangan-tangan hantu. Para astronom menyebutnya materi gelap karena materi ini tidak bercahaya, tidak memantulkan cahaya, dan sepertinya tidak berinteraksi dengan apapun. Ia hanya ada di sana, tapi semua perhitungan menunjukkan bahwa materi ini ada, dan tidak hanya ada, tapi juga menyusun 85% dari seluruh massa di alam semesta. Kita tahu bahwa ia membentuk galaksi-galaksi. Tanpanya dunia yang kita kenal tidak akan ada. Namun seperti halnya bintang tak terlihat yang ditemukan para ilmuwan di pusat Bima Sakti, satu-satunya cara untuk mendeteksinya adalah melalui gravitasi. Jadi bagaimana cara menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan? Baru-baru ini para ilmuwan menemukan mungkin ada bintang yang tidak terlihat di pusat Bima Sakti. Dan penemuan yang menarik ini akhirnya bisa membantu kita memahami seperti apa materi gelap itu. Mereka mulai dengan mencari sidik jari materi gelap, tanda-tanda keberadaannya di mana saja. Mereka mempelajari bagaimana galaksi bergerak dan menumpuk partikel-partikel di dalam mesin raksasa dengan harapan bisa menciptakan potongan-potongan kecil materi gelap di laboratorium. Tapi hal ini tidak menghasilkan apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dicari, apakah materi gelap terbuat dari partikel. Ada teori yang mengatakan bahwa materi gelap terbuat dari partikel-partikel hantu yang nyaris tidak menyentuh apapun, atau yang lebih aneh lagi, yang mungkin berkedip-kedip dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi ada satu masalah nih, jika materi gelap benar-benar bekerja seperti itu, maka pusat-pusat galaksi seharusnya sangat padat, bertonton materi akan berdesakan dalam ruangan yang sangat kecil. Tapi di alam semesta kita, inti galaksi tampak lembut, menyebar, dan nyaris lembut. Sebuah teori baru telah muncul dan teori ini sangat liar. Bagaimana jika materi gelap di pusat galaksi tidak terbuat dari partikel-partikel berat? Bagaimana kalau materi gelap itu terbuat dari sesuatu yang sangat halus sehingga lebih mirip sehelai rambut? Rambut-rambut ini bisa jadi terbuat dari sesuatu yang sangat ringan, lebih ringan dari apapun yang pernah kita lihat, dan miliaran kali lebih kecil dari neutrino yang merupakan partikel paling ringan yang pernah diketahui. Mereka menyebut ide ini materi gelap kabur, dan mungkin saja hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang alam semesta.
Sebuah tim astrofisikawan ingin menguji ide ini, jadi mereka menjalankan simulasi, membuat model galaksi sederhana dengan dua bahan utama, sejumlah besar materi gelap yang kabur dan sedikit gas, jenis gas yang sama dengan yang membentuk bintang-bintang yang bisa kita lihat. Mereka menekan start dan membiarkan sistem berevolusi dengan sendirinya sambil mengamati bagaimana keduanya berinteraksi. Pada awalnya semuanya hanya berupa kekacauan, tapi kemudian materi gelap yang kabur mulai berkumpul. Materi itu menyatu, membentuk objek besar yang tidak terlihat di dekat pusat galaksi. Gas mengikuti, menyebar ke seluruh masa hantu ini, bercampur dengannya dan berpendar redup. Lalu tiba-tiba terbentuk sesuatu yang luar biasa, yaitu bintang-bintang gelap. Bukan bintang biasa seperti matahari yang bersinar terang dan panas. Sebaliknya, bintang ini merupakan objek yang sangat besar, masif dan tidak terlihat, gabungan dari dua jenis materi yang berbeda. Kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Objek seperti itu akan membentang sejauh ribuan tahun cahaya, tapi objek tersebut hampir tidak berbobot, lebih mirip awan gumpalan kosmik daripada apapun. Para ilmuwan menyebutnya bintang fermion boson. Akhirnya materi gelap ini mulai masuk akal. Inti bintang aneh yang tidak terlihat ini memiliki kerapatan yang pas, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Bentuknya persis seperti yang dilihat para astronom di galaksi-galaksi nyata. Jika hal ini berhasil dikonfirmasi, maka akhirnya akan menjelaskan bagaimana materi gelap berperilaku dan bekerja. Dan jika mereka benar, maka setiap galaksi di alam semesta bisa jadi terkait dengan salah satu raksasa yang sangat besar dan tak terlihat. Bintang tersembunyi Bima Sakti mungkin salah satunya yang membentuk galaksi kita dengan cara yang tidak pernah kita sadari. Yang liar adalah benda ini tidak akan berperilaku seperti materi normal. Materi ini tidak akan membentuk sesuatu yang padat, malahan materi ini lebih mirip jaringan filamen atau rambut yang kompleks dan terus bergerak. Ini juga berarti bumi bisa jadi dikelilingi oleh materi tersebut. Materi gelap masih mengikuti aturan gravitasi. Ketika bergerak melewati planet-planet dan bintang-bintang, gravitasi menariknya ke dalam aliran yang terfokus. Jadi materi gelap itu memeluk sekaligus melewati planet kita, bergoyang terus-menerus. Jika kita bisa melihatnya, mereka akan tampak seperti benang-benang yang bercahaya dan tak terlihat di mana-mana. Mereka akan menembus planet ini, membentang jauh ke angkasa. Tapi ini baru permulaan ya. Sekarang para ilmuwan perlu menyempurnakan model mereka, membuat model yang lebih detil lagi, dan membandingkan prediksi mereka dengan galaksi-galaksi yang sesungguhnya. Tapi penemuan bintang gelap di pusat galaksi ini bukan satu-satunya petunjuk bagi kita. Untungnya alam semesta telah memberi kita cara untuk mencari sidik jari itu, pelensaan gravitasi. Ketika cahaya dari galaksi jauh bergerak ke arah kita, cahaya tersebut terkadang berpapasan dengan galaksi masif lain di tengah perjalanan atau dengan objek-objek masif lainnya yang memiliki gravitasi luar biasa. Alih-alih melaju lurus, cahaya justru dibelokkan di sekitar objek masif tersebut karena gravitasi. Dan ketika akhirnya mencapai kita, cahaya tersebut menciptakan versi yang terdistorsi dan diperbesar dari galaksi aslinya. Pada dasarnya ini seperti melihat melalui sepotong kaca yang melengkung. Jika materi gelap itu kabur, maka materi gelap itu akan meninggalkan pola yang aneh pada gambar yang terdistorsi. Seharusnya ada yang sedikit bergelombang dan tidak jelas. Para ilmuwan membutuhkan objek yang sempurna untuk mempelajarinya, dan mereka menemukannya. Galaksi jauh yang cahayanya dibengkokkan oleh gravitasi sehingga menciptakan gambar yang aneh dan membentang. Mereka menggunakan teleskop radio yang sangat kuat, menghubungkannya ke seluruh dunia dan mengubahnya menjadi satu teleskop raksasa sebesar bumi. Dengan ini mereka bisa memperbesar gambar sehingga bisa melihat detil-detil galaksi sekecil butiran pasir di bulan. Kemudian mereka melakukan eksperimen besar-besaran. Mereka menciptakan versi palsu dari gambar ini, simulasi dengan berbagai ukuran partikel materi gelap yang kabur. Pada titik tertentu, mereka menemukan kecocokan yang sempurna.
Hal ini membantu kita menghitung massa partikel materi gelap dengan tepat bahkan sebelum kita mendeteksinya. Petunjuk-petunjuk yang ada menuntun kita ke galaksi kita sendiri. Sepertinya bagian terpadat dari rambut-rambut itu, akar, mungkin sangat dekat dalam skala kosmik. Hanya puluhan ribu mil dari bumi. Jarak yang cukup dekat untuk dijangkau oleh wahana antariksa. Sekarang setelah para ilmuwan menemukan bintang tak terlihat di pusat Bima Sakti, kita tinggal mempelajarinya dari dekat. Kirimkan misi ke salah satu akarnya, dan kemudian kita mungkin bisa memecahkan misteri ruang angkasa terbesar. Materi gelap adalah substansi misterius yang membentuk sekitar 85% dari total materi di alam semesta, tapi kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Materi biasa yang biasa kita kenal membentuk bintang, planet, dan segala sesuatu di sekeliling kita, tapi materi gelap tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kita bahkan tidak tahu apakah materi gelap itu benar-benar ada. Alasan mengapa kita percaya pada materi gelap adalah karena materi gelap meninggalkan efek gravitasi pada galaksi dan objek-objek kosmik lainnya. Sebagai contoh, galaksi-galaksi spiral berputar dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum fisika yang kita ketahui. Menurut pengetahuan kita saat ini, tepi luar galaksi-galaksi tersebut seharusnya melambat, tapi ternyata tidak, kecepatannya tetap sama atau bahkan bertambah cepat. Materi gelap juga bertindak seperti lem tak terlihat yang menyatukan galaksi-galaksi. Jika materi gelap tidak menambah massa gravitasi yang tidak tampak, galaksi-galaksi akan hancur berantakan dan tidak akan bisa menyatukan bintang-bintang. Tapi meskipun pada dasarnya penting bagi dunia kita masih belum tahu persis dari apa materi gelap terbuat. Hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, beberapa eksperimen memberikan petunjuk tentangnya, tapi belum ada yang bisa membuktikannya dengan pasti. Mungkinkah Circular Collider di masa depan bisa menemukannya? Ada kekuatan misterius di ruang angkasa yang tampaknya menarik seluruh galaksi kita bersama banyak galaksi lainnya ke arahnya. Gaya ini dikenal sebagai penarik besar. Ting-ting, ini adalah area yang sangat besar di ruang angkasa, sekitar 10 juta miliar kali massa matahari dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan menduga bahwa itu mungkin sebuah super gugus galaksi, tapi mereka tidak yakin. Masalahnya kita tidak bisa melihatnya secara langsung karena tersembunyi di balik Bima Sakti, sementara Bima Sakti sendiri yang mengerikan bergerak ke arahnya dengan kecepatan sekitar 595 km per detik. Seperti halnya materi gelap, kita hanya tahu kalau materi itu ada karena ia mempengaruhi pergerakan galaksi-galaksi di sekelilingnya. Galaksi-galaksi ini ditarik ke arah area ini, padahal karena alam semesta mengembang, seharusnya semuanya bergerak menjauh satu sama lain. Yang lebih aneh lagi, penarik hebat ini mungkin bergerak menuju sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu gugus Super Shapley. Gugus ini merupakan konsentrasi galaksi terbesar di alam semesta kita. Pada tahun 2017, para astronom menemukan objek aneh yang dinamai Oumuamua. Objek ini merupakan pengunjung pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain. Objek itu cukup kecil, panjangnya sekitar 100 meter sampai 1 kilometer. Benda itu juga panjang dan tipis, berwarna kemerahan dan bergerak dengan cara yang sangat tidak biasa. Saat melewati matahari, objek ini tiba-tiba melaju dengan cepat lalu meninggalkan tata surya begitu saja. Banyak sekali teori yang bermunculan, objek itu terlalu aneh untuk sebuah asteroid. Para ilmuwan mengira benda itu mungkin sebuah komet tapi tidak memiliki ciri-ciri yang biasa dimiliki komet seperti ekor gas dan debu. Akhirnya beberapa ilmuwan bahkan mulai mengajukan teori yang paling liar seperti mungkin itu adalah wahana luar angkasa. Sejak saat itu orang-orang mulai meributkan Oumuamua. Namun setelah beberapa saat, ternyata benda itu hanyalah objek alami dengan sifat yang unik. Benda ini mungkin merupakan pecahan dari sistem bintang yang jauh, seperti pecahan komet yang hancur, atau bahkan bongkahan planet. Tapi Oumuamua sangat menarik perhatian semua orang, sehingga pada tahun 2022, para astronom bahkan mengusulkan untuk mengirim wahana antariksa untuk mengejarnya. Misi ini bisa memakan waktu sekitar 26 tahun.
Sekarang mengenai makhluk luar angkasa, kemana ya orang-orang ini? Ada hal yang disebut hipotesis bumi langka yang menyatakan bahwa kehidupan yang kita kenal sebenarnya sangat langka di luar angkasa. Pada tahun 70-an dan 80-an, para ilmuwan berpendapat bumi hanyalah sebuah planet biasa di tata surya biasa. Kalau kita melihatnya dengan cara ini, kehidupan seharusnya tersebar luas di alam semesta. Tampaknya tidak masuk akal untuk berpikir bahwa dengan triliunan planet, tidak akan ada planet yang sama dengan planet kita dimanapun. Tapi seorang ahli geologi, Peter Ward, berpendapat perkembangan kehidupan yang kompleks seperti kehidupan kita bergantung pada kombinasi yang sangat langka. Sejarah planet ini dengan segala kondisi astrofisika dan geologinya harus sejalan dengan sempurna agar kehidupan yang kompleks dapat berkembang. Bayangkan saja berada di zona galaksi yang tepat pada jarak yang cukup jauh di sekitar bintang yang stabil, planet berbatu dengan air dan atmosfer yang tepat, kemunculan molekul, monyet yang memutuskan untuk berjalan, dan seterusnya. Hal ini juga menjelaskan paradoks Fermi yang bertanya, jika kehidupan di luar bumi itu umum, kenapa kita tidak melihat tanda-tanda kehidupan di luar bumi? Hipotesis bumi langka menjelaskannya. Alam semesta mungkin penuh dengan tumbuhan, makhluk luar angkasa, dan hewan-hewan lucu. Tapi apakah ada spesies cerdas seperti manusia? Itu lain cerita. Kalau soal manusia yang cerdas, itu materi yang berbeda. Materi gelap. Dan kalaupun ada, jarak kita dengan mereka sangat jauh. Hal ini akan membuat komunikasi atau kontak dengan spesies cerdas lainnya menjadi sangat tidak mungkin. Ada teori lain yang serupa yang disebut The Great Filter. Gagasan ini mengatakan mungkin ada hambatan besar di suatu tempat di sepanjang jalan dari mikroba ke peradaban maju. Ini adalah ide dari ekonom Robin Hanson. Dia juga percaya bahwa mungkin kehidupan cerdas seperti yang kita kenal tidak umum di alam semesta. Meskipun dia berasumsi hal itu bukan karena planet kita merupakan hasil dari banyak kondisi unik, tapi karena pasti ada semacam filter yang mengurangi kemungkinan kehidupan berkembang sampai ke titik kita. Tidak ada yang tahu di mana filter ini berada, mungkin saja pada tahap mikroba awal yang berarti kita berhasil melewatinya, atau di suatu tempat di masa depan yang berarti kita mungkin akan punah seperti banyak spesies sebelumnya. Mungkin tahap selanjutnya seperti menjajah planet atau galaksi lain jauh lebih sulit, bahkan tidak mungkin. Sesuatu yang tidak terduga mungkin muncul, potensi bencana, kehabisan sumber daya, atau tantangan lainnya. Ada sesuatu yang disebut pulsar. Pulsar adalah jenis bintang aneh yang memancarkan semburan gelombang radio secara teratur seperti mercusuar ruang angkasa yang berkedip-kedip. Di ruang angkasa, kalian bisa menemukan pulsar dan bintang pasangannya yang lebih kecil yang berotasi mengelilinginya. Tapi suatu hari, para ilmuwan menemukan sistem yang juga dikelilingi oleh banyak sekali materi yang sangat energetik. Tiba-tiba mereka menyadari kalau itu mungkin sisa-sisa bintang pasangannya yang berukuran sangat besar, tapi pulsar itu memancarkan radiasi dan partikel-partikel yang sangat kuat dan perlahan-lahan melahap bintang pasangannya. Ini mirip seperti bagaimana laba-laba Black Widow memakan pasangannya. Dari sanalah namanya diambil. Sejak saat itu, mereka telah menemukan sistem lain yang serupa. Mereka mengelompokkan semuanya ke dalam satu keluarga laba-laba. Ada juga pulsar punggung merah yang menghancurkan pasangan yang sedikit lebih besar, dan pulsar pemburu yang memiliki pasangan yang cukup masif sehingga tidak bisa dihancurkan seluruhnya. Kita menemukan awan air di ruang angkasa di sekeliling lubang hitam. Awan ini merupakan waduk air raksasa yang berada 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan yang satu ini mengandung air yang jumlahnya mencapai 140 triliun kali lebih banyak daripada jumlah air yang ada di seluruh lautan di bumi. Wah, kuyup! Air mengelilingi kuasar yang pada dasarnya merupakan lubang hitam supermasif yang sangat aktif. Kuasar ini berukuran sekitar 20 miliar kali lebih besar dari matahari dan memancarkan energi sebanyak 1000 triliun matahari. Coba deh kamu hitung.
Ketika lubang hitam perlahan-lahan mengkonsumsi segala sesuatu di sekelilingnya, lubang hitam melepaskan energi. Energi ini memanaskan gas dan debu di sekelilingnya sehingga terbentuklah uap air. Akibatnya lubang hitam dikelilingi oleh awan air yang sangat besar dan semua gas serta debu lainnya bermandikan air di sekelilingnya. Pasangan ini terbentuk ketika alam semesta baru berusia 1,6 miliar tahun, hanya sebagian kecil dari usianya saat ini. Artinya, air sama sekali tidak muda dan sudah ada di galaksi selama miliaran tahun. Kuasar ini akan terus bertambah besar dan menakutkan jika ia memakan semua gas dan debu yang ada di sekelilingnya. Kuasar ini bisa membesar hingga 6 kali lipat dari ukurannya saat ini dan berpotensi menjadi 120 miliar kali lebih besar dari matahari. Bayangin tuh! Ternyata alam semesta itu seperti puzzle 1000 keping. Ada kepingan yang hilang juga. Kalau keping puzzle biasanya bisa kamu cari di balik sofa, kepingan yang hilang dari alam semesta mungkin justru ada tepat di atas kita, di atmosfer bumi. Ada petunjuk bahwa atmosfer ini mengandung sesuatu yang sudah lama dicari para ilmuwan, materi gelap. Materi gelap adalah materi tak kasat mata yang berperan penting dalam menciptakan dunia kita. Seperti lem, ia membantu seluruh galaksi berkumpul, tumbuh menjadi struktur kosmik yang sangat besar dan berputar. Sayangnya, mustahil untuk mempelajarinya karena kita belum berhasil mendeteksinya. Tapi sebuah ide baru muncul yang mungkin bisa membantu kita akhirnya menangkap Pokemon rahasia ini. Bagaimana jika cara kita mendeteksinya salah? Selama ini, para astronom mengira materi gelap tersusun dari partikel-partikel bermassa besar. Kini ada dugaan ia justru terdiri dari partikel sangat ringan, bahkan jutaan kali lebih halus dari yang kita kenal. Jika benar, materi gelap bisa mengalir seperti gelombang kosmik. Dan dari sinilah muncul gagasan tentang bagaimana cara menemukannya. Ilmuwan ingin mencoba menggunakan ionosfer, lapisan atas atmosfer bumi yang dipenuhi partikel bermuatan. Dari sanalah aurora yang indah berasal. Partikel bermuatan itu bercahaya ketika tersentuh partikel dari matahari. Mereka menduga materi gelap bisa berinteraksi dengan partikel tersebut, menciptakan gelombang radio, dan akhirnya membuktikan bahwa kita tidak berhayal. Materi gelap itu memang nyata. Begini cara kerjanya. Jika ide mereka benar, maka materi gelap itu mirip samudra tak kasat mata. Ia sangat ringan, nyaris tanpa bobot, dan beriak lembut di seluruh alam semesta. Sesekali ia juga pasti melewati planet kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Gelombangnya bergerak melalui ionosfer bumi yang penuh dengan partikel bermuatan. Dan bila pada saat itu getarannya selaras, akan tercipta resonansi. Resonansi ini membuat interaksi mereka semakin kuat, mirip seperti mendorong orang di ayunan yang membuatnya berayun lebih tinggi. Dengan begitu, interaksi mereka akhirnya bakal cukup kuat untuk kita sadari dan deteksi. Untuk pertama kalinya, kita mungkin bisa menangkap gelombang radio elektromagnetik yang dikirim oleh materi gelap. Sisanya, kita tinggal menangkapnya dengan antena super kuat. Ionosfer itu sahabat terbaik kita yang selama ini membantu menangkap banyak banget gelombang radio lain. Jadi, semoga kali ini berhasil. Materi gelap tak terlihat oleh kita karena ia tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Materi biasa, semua benda di sekitar kita, menyerap sebagian gelombang cahaya dan memantulkan sisanya, sehingga kita melihatnya dalam berbagai warna. Partikel materi gelap tidak begitu. Jadi kita nggak punya gambaran seperti apa wujud zat ini. Karena materi gelap sangat ringan, interaksinya dengan materi biasa sangat lemah atau bahkan tidak ada. Ia bisa melewati kita atau dinding rumah tanpa terjadi apa-apa, tanpa gesekan, tanpa panas, tanpa suara. Kita bahkan tidak bisa menangkap partikel-partikel itu saling bertabrakan atau berinteraksi dengan cara lain. Jadi, teleskop tidak bisa menangkapnya. Alat deteksi yang pakai radiasi juga gagal. Dia tidak terlihat oleh deteksi elektromagnetik, termasuk inframerah, ultraviolet, sinar X. Lalu gimana caranya kita bisa tahu kalau itu ada? Ya,
Semua itu karena massa dan gravitasi. Yang jelas, galaksi kita tidak akan ada tanpa materi gelap. Kita tahu bahwa gravitasi dari berbagai benda bisa membuat mereka tetap menyatu. Tapi, ketika para ilmuwan mempelajari gugus galaksi, mereka menemukan bahwa massa yang terlihat di galaksi seperti bintang dan gas ternyata tidak cukup untuk menjaga gugus itu tetap terikat. Mereka bergerak begitu cepat hingga seharusnya tercerai-berai. Lalu mereka mulai meneliti gimana galaksi berputar. Mereka sadar ada yang aneh lagi. Bagian luar galaksi berputar hampir secepat bagian dalamnya. Bayangkan lintasan lari. Kita tahu kalau pelari di lintasan paling luar harus lari lebih cepat untuk menyamai pelari di lintasan dalam. Orang-orang di dekat pusat menempuh jarak yang lebih pendek dan larinya lebih cepat. Galaksi kita berbentuk spiral, jadi logisnya bintang dan planet geraknya lebih cepat di dekat pusat kan? Tapi ternyata enggak. Entah kenapa gerakan kecepatan mereka hampir sama. Pasti ada sesuatu yang mendorong bagian luarnya untuk bergerak. Lalu kita menemukan perlensaan gravitasi. Saat cahaya melewati objek-objek yang sangat besar dan masif, ia membelok, entah mengapa. Padahal seharusnya tidak begitu. Meskipun objek-objek itu masif, apakah benar massanya cukup besar untuk membengkokkan cahaya? Semua ini mengindikasikan adanya materi tak kasat mata yang menambah bobot dan gravitasi alam semesta. Massa ekstra tak kasat mata ini berperan penting dalam pembentukan dan penyebaran gugus galaksi. Penjelasan lain tidak ada yang cocok. Ketika para ilmuwan bikin simulasi garis waktu alam semesta setelah Big Bang, semuanya baru sesuai setelah menambahkan materi tak kasat mata ini ke dalam hitungan. Jadi mereka menyebutnya materi gelap dan kemudian menyadari bahwa bagian tak terlihat ini mencakup sekitar 85% dari massa alam semesta kita. Artinya, untuk setiap 2 pon materi biasa, ada 11 pon materi gelap. Wow, jangan terlalu dipikirkan konsekuensinya saat kamu menimbang berat badan lain kali ya. Tapi apa sih sebenarnya materi gelap itu? Pertanyaan yang menarik. Awalnya, ilmuwan mencari sesuatu yang disebut WIM. Bukan WIM yang artinya cupu ya, tapi Weakly Interacting Massive Particles atau partikel masif berinteraksi lemah. Ini sebenarnya bukan partikel yang beneran ada, cuma teori yang dibuat ilmuwan untuk menjelaskan materi gelap. Pada awalnya mereka berpikir kalau WIM harus lebih berat daripada partikel biasa. Masuk akal, karena harusnya dia menambah bobot ekstra kan? Dengan memiliki massa, dia bisa memberikan gaya gravitasi. Interaksinya tetap sangat lemah, sesuai dengan namanya, tapi tetap ada. Mereka juga menduga bahwa WIM mungkin diproduksi dalam jumlah yang pas saat terjadinya Big Bang. Makanya mereka mencoba mendeteksi WIM yang berinteraksi dengan materi biasa. Bahkan menaruh detektor jauh di bawah tanah agar sinar kosmik yang nyebelin gak ganggu. Tapi setelah 40 tahun riset, mereka tidak menemukan apapun. Nah, dari situ mereka sadar kalau partikel materi gelap kayaknya gak lebih berat. Justru sebaliknya, jauh lebih ringan. Sekarang mereka menduga kalau materi gelap mungkin tidak cuma terdiri dari satu jenis, tapi banyak jenis partikel. Sama kayak dunia kita. Misalnya, materi gelap ringan dan sangat ringan. Semua ini memberi mereka ide gila lainnya. Lubang hitam eksotis. Bayangkan, setelah Big Bang, alam semesta mungkin sudah menciptakan jutaan triliun lubang hitam kecil dengan sifat unik. Lubang hitam biasa lahir ketika bintang-bintang masif mencapai akhir hidupnya dan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Saat itu terjadi, terbentuklah wilayah super padat yang disebut kantong gravitasi dengan kekuatan luar biasa. Bayangkan melempar bola berat dan kecil ke kain elastis yang lentur. Jadi sebenarnya bukan benar-benar lubang, tapi lebih mirip cekungan yang sangat dalam. Benda apapun yang mendekat akan jatuh ke dalamnya dan untuk keluar lagi susah. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Itulah kenapa lubang hitam tampak gelap gulita. Tapi itu butuh bintang. Padahal lubang hitam eksotis yang purba ini lahir jauh sebelum bintang-bintang ada. Mereka tercipta di super miliun triliun detik pertama setelah Big Bang. Beneran dihitung, ukurannya jauh lebih kecil dari lubang hitam yang kita kenal sekarang dan langsung tersebar ke seluruh alam semesta.
Namun, mereka tetap luar biasa padat, punya massa sebesar asteroid dalam ruang sekecil atom. Stephen Hawking pun berpikir, apa jangan-jangan mereka ini yang menciptakan materi gelap? Intinya, lubang hitam super padat ini lahir bersamaan dengan alam semesta kita, menciptakan bentuk materi baru, materi gelap, lalu langsung menguap. Gila banget kan? Walaupun lubang hitam super singkat ini mungkin sudah punah, kita tetap bisa mendeteksi efeknya pada sejarah kosmik. Itu jadi PR tambahan buat para ilmuwan. Semoga semua teori baru ini bisa membantu mereka mengonfirmasi bahwa dark matter itu benar-benar ada. Emang penting? Iya dong, karena dark matter itu matters. Agak aneh sih, tapi temuan di tambang biasanya merupakan penemuan yang paling menarik. Siap berburu harta karun? Atau mungkin kita lihat apa yang orang lain temukan saja, tanpa perlu meninggalkan zona nyaman kita. Tanzanite adalah batu yang lebih berharga dan mahal dibanding berlian. Permata ini pertama kali ditemukan pada tahun 1967 di negara yang mungkin kamu sudah bisa tebak dari namanya, yaitu Tanzania. Tanzanite menjadi populer setelah Tiffany & Company mulai menggunakannya untuk perhiasan mereka. Batu itu berharga 3-5 juta rupiah per karat. Harga ini nggak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan permata lain dalam daftar ini. Tapi, para ahli mengatakan harga batu seperti ini akan meroket dalam 20 hingga 25 tahun ke depan. Rona biru tua keunguannya membedakan permata ini dari yang lain. Plus, Tanzanite cuma bisa ditambang di satu tempat di bumi. Batu permata berikutnya adalah beril merah. Meski tak selangkah opal hitam, sulit menemukan permata berkualitas seperti ini. Dan kamu cuma bisa menemukan beril merah di sebuah gunung di Utah. Namun, dengan beberapa warna merah gelap yang unik, batu permata ini adalah salah satu yang paling langka di seluruh keluarga beril. Harga si merah cantik yang satu ini bisa mencapai 150 juta rupiah per karat, itu pun kalau kamu bisa menemukan penjualnya. Dengan warna hijau yang memesona, zamrud lumayan populer. Kebanyakan zamrud punya ketidaksempurnaan kecil kayak aku. Pada kesempatan langka, zamrud alami tanpa cacat muncul di pasar dan bisa terjual dengan harga sangat tinggi. Turun dong. Misalnya, saat Rockefeller Emerald yang bersejarah dilelang, batu permata 18 karat ini dibeli seharga 85 miliar rupiah alias 4,5 miliar per karat. Zamrud ini pun memecahkan semua rekor dan menjadi zamrud dengan harga per karat tertinggi yang pernah terjual. Opal adalah batu warna-warni berharga yang kebanyakan ditemukan di Australia. Jenis yang paling umum adalah opal putih, abu-abu, dan hijau. Tapi aku mau fokus ke yang paling langka, opal hitam. Opal hitam punya banyak warna di dalamnya mirip pelangi. Dan tiap kali kamu melihatnya, kamu bisa melihat warna lain yang sebelumnya tidak terlihat. Menambang batu yang satu ini sangat sulit. Tak ada yang bisa menjamin kamu bisa menemukannya. Opal Virgin Rainbow ini bernilai 15,5 miliar rupiah dan telah menjadi opal termahal di dunia. Opal ini ditemukan pada tahun 2003 oleh John Dunstan. Yang lebih kerennya lagi, batu ini ditemukan di dalam kerangka sotong purba. Kok kepikiran ya nyari di sana? Ini adalah cincin dengan ruby sunrise. Namanya berasal dari sebuah puisi dengan judul yang sama yang ditulis pada abad ke-13. Yang membuat batu ini terkenal bukan namanya. Ruby ini terjual pada tahun 2015 seharga 465 miliar rupiah yang menjadikannya ruby termahal yang pernah ada. Identitas sang pembeli dirahasiakan. Kalau ternyata kamu yang beli, komen di bawah ya. Bukan cuma batu permata yang harganya mahal. Ini adalah salah satu logam termahal di dunia, rhodium. Meski tidak setenar dan sepopuler, katakanlah platinum, rhodium secara bertahap menjadi salah satu logam yang paling diminati di pasar. 80% permintaan rhodium berasal dari industri otomotif global. Jadi, logam ini dicari, tapi sangat langka. Produksi rhodium tahunan cuma sekitar 30 ton. Sebagai perbandingan, penambangan emas menggali sekitar 2.500 sampai 3.000 ton logam mulia tersebut setiap tahunnya. Nah, sekarang paham kan kenapa rhodium bisa mahal? Istilah gold nugget bikin aku senyum-senyum sendiri sekaligus lapar karena terlalu mirip sama nugget ayam. Serius? Yap. Nah,
Bongkahan emas terbesar di dunia sekarang berusia lebih dari 1 abad. Dua penambang menemukan bongkahan besar logam mulia ini di ladang emas Australia pada tahun 1869. Beratnya 97 kg dan panjangnya 61 cm. Mereka pun menamainya Welcome Stranger. Kedua orang ini langsung jadi kaya. Di masa itu, kamu bisa berubah menjadi jutawan dalam semalam. Kalau sekarang ini ada lotre. Walau sulit menang, tapi masih ada kemungkinan. Salah satu cucu penambang tadi bilang saat orang mendengar namanya, mereka selalu bertanya di mana emas itu berada atau apakah dia masih kaya. Dia menjawab tidak. Bahkan, dia nggak punya perhiasan apapun yang terbuat dari Welcome Stranger. Kasihan. Bayangin kamu berusia 12 tahun dan menemukan berlian senilai 230 juta rupiah saat berjalan di taman. Ini benar-benar terjadi pada Michael Detlef. Kayaknya, hoki seumur hidupnya terpakai hari itu. Di taman biasa, kita bisa melihat pepohonan, dedaunan, bebatuan, dan lainnya. Namun, di Creator of Diamond State Park, kamu bisa menemukan berlian asli. Taman ini sangat istimewa karena di sanalah 8 deposit berlian terbesar di dunia berada. Dan siapapun, beneran siapapun, bisa saja ke sana dan mencari berlian. Dan bukan cuma itu saja, kebijakannya adalah yang nemu jadi pemiliknya. Jadi yap, silakan cari berlian di sana. Kamu mungkin bisa lebih beruntung dibanding Michael Detlef. Dan dia menemukan berlian 5,16 karat setelah mencari kurang dari 1 menit. Apa kamu pernah melihat berlian jingga terbesar yang pernah terjual di lelang? Nah, berlian ini dibeli seharga 550 miliar rupiah pada tahun 2013 atau sekitar 37 miliar rupiah per karat, yang merupakan harga tertinggi per karat yang pernah dibayar untuk berlian berwarna di lelang. Baru-baru ini, para penambang menemukan berlian pink terbesar yang pernah ditemukan dalam kurun waktu lebih dari 300 tahun. Berlian itu diberi julukan Lulo Rose yang berasal dari tambang Lulo di timur laut Angola. Berlian pink ini beratnya 170 karat. Saat ini, berlian pink terbesar di dunia adalah Daria Ainur, seberat 182 karat dari koleksi perhiasan nasional Iran. Namun, Lulo Rose yang baru ditemukan ini hampir sama besarnya. Berlian pink juga relatif langka. Sains belum bisa menjelaskan secara utuh apa yang memberi permata itu warna pink. Hei, mungkin mereka pemalu atau gampang tersipu. Tapi yang pasti, harganya mahal. Pada tahun 1999, para penambang di Afrika Selatan menemukan berlian pink kasar 132 karat yang kemudian disebut Pink Star. Pada tahun 2013, Pink Star terjual seharga kisaran 1,2 triliun rupiah di lelang. Dengan begitu, Pink Star menjadi batu permata paling mahal yang pernah terjual. Pada tahun 2000, para penambang menemukan batu giok raksasa di Kanada. 18 ton beratnya. Mereka ingin menyimpan batu itu, tapi akhirnya mendapatkan tawaran besar. Si pembeli ingin mengubah potongan batu giok besar ini menjadi patung Buddha. Akhirnya, batu itu diukir menjadi patung seberat 4 ton. Kamu mungkin sedang duduk di atas harta karun yang tersembunyi di bawah rumah atau di halaman belakang rumahmu. Tak jarang orang-orang menemukan hal aneh dan berharga di properti mereka. Inilah yang terjadi pada seorang pedagang permata yang beruntung di Sri Lanka. Pasokan airnya sedang bermasalah saat itu, jadi dia mengebor sumur di halaman belakang rumahnya. Para pekerja menemukan gugus safir 2,5 juta karat di sana. Beratnya lebih dari 450 kg dan bernilai sekitar 1,5 triliun rupiah di pasar. Nah, uangnya pasti cukup buat betulin pasokan airnya. Kita sudah membahas opal hitam yang langka dan aku juga pengen membahas nanas opal. Ini adalah salah satu jenis opal yang paling langka dan paling menarik. Ini bukan fosil buah atau semacamnya, hanya saja bentuk gugus kristal ini menyerupai nanas. Nanas opal ini cuma ditemukan di White Cliff, Australia. Kalau ada gold nugget, pasti ada versi peraknya juga kan? Dan memang benar ada. Bahkan bongkahan perak terbesar yang pernah ditambang ditemukan di Amerika Serikat. Beratnya 840 kg dan karena terlalu besar untuk dibawa dalam satu potong, bongkahan ini dipotong menjadi 3 bagian dan dipindahkan dari Smuggler Mine di dekat Aspen, Colorado pada tahun 1894.
Lihatlah batu permata ungu berkilau ini. The Empress of Uruguay adalah geode kecubung sempurna terbesar di dunia. Ini merupakan batu berongga dengan ribuan kristal sempurna yang terbentuk di dalamnya. Geode ini berusia 130 juta tahun. Tingginya 3,5 meter dan beratnya 2,5 ton. Coba bayangkan kamu mengambil sesuatu sebesar ini dari tanah. Para penambang butuh waktu 3 bulan untuk mengeluarkannya dari basal padat yang mengelilinginya. Jadi, apa yang bakal kamu lakukan kalau menemukan sesuatu yang sama berharganya dengan semua harta karun tadi? Pakaian luar angkasa terbuat dari berbagai bahan, elemen, dan mekanisme untuk melindungi para astronot di ruang hampa udara. Makhluk hidup akan sangat kesulitan melayang-layang di lingkungan bersuhu dingin dan minim oksigen tanpa perlindungan. Belum lagi, mataharinya bisa sangat terik dan objek lain bisa sewaktu-waktu menabrak mereka. Pakaian luar angkasa juga dikenal dengan istilah Extravehicular Mobility Unit. Desainnya sangat kuat dan biaya pembuatannya juga mahal. Untuk bikin satu unitnya aja, NASA perlu mengucurkan uang sampai 150 miliar rupiah. Tiap pakaian juga dibuat secara khusus, malahan masing-masing bagian dan komponennya diproduksi oleh 80 perusahaan. Tiap bagiannya dibuat dalam berbagai ukuran, ada yang seukuran telapak tangan, ada juga yang panjangnya sampai 76 cm. Pakaian ini punya 18 unit dan 16 lapisan penutup. Sebetulnya sih ada 14, tapi kalau ditambah 2 lapisan dalam lagi, totalnya ada 16. Pakaian luar angkasa terus mengalami perkembangan dan bentuknya mirip seperti pesawat luar angkasa mini yang dipakai manusia. Pakaian ini dirancang dengan mengikuti kondisi atmosfer bumi agar astronot nggak terpapar oleh kondisi di luar angkasa. Pakaian ini juga punya sistem khusus yang bisa mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida sehingga mampu melindungi astronot dari radiasi matahari, sinar matahari terik, dan mikrometeoroid kecil. Kondisi di atmosfer kita bisa sangat ekstrim, makanya bagian bodi pakaian diberi pengatur suhu internal dan selubungnya memiliki tekanan. Suhu di luar pakaian bisa sengebul 121 derajat Celcius atau turun sampai minus 156 derajat Celcius. Desain pakaian ini dibikin sedemikian rupa agar pemakainya bisa tetap hidup di luar atmosfer bumi. Bagian utamanya berupa kain pendingin yang terbuat dari nilon, serat spandeks elastis, dan selang cairan. Nah, selang sepanjang 90 meter juga terjahit rapi hingga menutupi seluruh tubuh kecuali kepala, kaki, dan tangan. Di dalamnya terdapat air dingin yang dialirkan melalui banyak selang di dekat kulit dan fungsinya untuk mengatur suhu sekaligus mendinginkan tubuh saat astronot keluar dari pesawat. Mekanismenya mirip kayak kipas laptop yang dipakai untuk mendinginkan laptop saat kepanasan. Seluruh pakaian ini juga tersambung ke sistem pendukung kehidupan. Sistem pendukung kehidupan menjadi salah satu bagian krusial di pakaian astronot dan pemasangannya harus dilakukan dengan penuh presisi. Semua bagiannya harus diperhatikan baik-baik untuk mendukung kehidupan astronot di luar angkasa. Kalau sampai salah hitung, akibatnya bisa sangat fatal dan mengancam nyawa. Pakaian ini juga punya tabung oksigen bertekanan yang bisa diisi dan ditutup rapat. Dengan alat ini, para astronot bisa menghirup udara segar kurang lebih selama 7 jam. Ada juga tabung cadangan yang bisa dipakai untuk bernafas selama 30 menit lebih lama. Astronot nggak boleh buang-buang oksigen saat mengenakan pakaian luar angkasa, jadi mereka harus mengalokasikan nafas dengan cerdas. Ada juga alat pembuang karbon dioksida berupa kaleng filter berbahan litium hidroksida yang juga terhubung pada selang. Dengan begini, nggak akan ada karbon dioksida beracun yang mengalir di dalam helm, udaranya juga ikut bersih. Di dekatnya terpasang kipas ventilasi untuk mendinginkan tubuh astronot saat bergerak. Mereka perlu usaha ekstra saat mengenakan pakaian berat ini dan harus ngeluarin lebih banyak energi. Meskipun gravitasi di atas sana lebih kecil, mereka tetap perlu menggerakkan kaki dan tangan dong. Dan aktivitas seperti ini lama-lama bisa bikin mereka lelah kan? Nah, ada juga sumber listrik dan radio 2 arah untuk berkomunikasi dengan kantor pusat. Saat terjadi gangguan sistem, astronot bisa segera tahu dari sistem peringatan. Dan terakhir, ada perangkat pendingin air untuk membuat tubuh mereka tetap dingin dan bersuhu pas. Setelah disatuin, sistem pendukung kehidupan dipasang di bagian torso atas.
Helm luar angkasa yang dipakai astronot berfungsi sebagai gelembung tekanan dan terbuat dari bahan plastik kuat untuk menjaga tekanan. Ring lehernya bisa mencegah udara masuk dan sistem ventilasinya mampu menyuplai oksigen. Ada juga sambungan ke tabung oksigen cadangan untuk berjaga-jaga saat beraktivitas di luar angkasa. Astronot bisa aja kehausan. Makanya ada juga sedotan bawaan sebagai alat minum mereka, dan saat melayang-layang di ruang terbuka, mereka bisa silau oleh paparan sinar matahari. Maka terpasang juga visor berlapis emas sebagai pelindung. Lalu apa jadinya ya kalau helm ini nggak punya kamera untuk ngerekam semua hal yang mereka lihat? Nah, karena radio 2 arah terhubung ke sistem pendukung kehidupan, headphone dan mikrofon juga terpasang di tali pengencang dagu. Dengan perangkat ini, mereka bisa berkomunikasi dengan kantor pusat. Luar angkasa biasanya gelap, maka ada juga lampu bawaan yang bisa dipakai untuk mengamati objek dekat. Oke sip, kita lanjut ke unit torso bawah ya. Di sini ada bagian celana dan sepatu boots. Ada juga sambungan lutut sampai pergelangan kaki dan pinggang yang terdiri dari kantong tekanan berlapis nilon. Bagian ini sebagian besar terbuat dari berbagai unsur dan bahan supaya tetap awet dan bisa digunakan dalam misi luar angkasa. Desainnya juga keren loh. Ukuran ring di bagian paha dan kaki juga bisa disetel sesuai kebutuhan. Fitur ini bisa bikin si astronot lebih rileks saat berjalan. Mereka juga memakai kaos kaki termal dan sepatu boots gunung dengan sistem retensi panas bawaan. Fungsinya untuk menghangatkan kaki dan membuatnya nyaman. Torso atas lebih keras tapi juga ringan. Bahan pembuatnya berasal dari logam dan serat kaca yang menghubungkan lapisan dalam pakaian dengan sistem pendukung kehidupan. Bentuknya mirip kaos tapi menempel pada rakitan lengan sepanjang lengan hingga pergelangan tangan. Ada juga sambungan khusus menuju ring helm. Di bagian ini terdapat tangki penyimpanan air, wadah oksigen, dan perangkat teknis lain yang diperlukan di luar angkasa. Pakaian luar angkasa model baru punya lubang di bagian belakang untuk memudahkan mereka saat mau memakainya. Para astronot bisa ngecek kondisi di luar melalui modul kontrol di area dada sehingga cairan dan kelistrikannya lebih mudah teramati. Sarung tangannya juga cukup kuat untuk melindungi mereka saat mau mengambil suatu objek di luar stasiun. Desainnya juga keren dan mereka bisa lebih gampang menggerakkan jari karena bagian tubuh ini lebih cepat dingin di luar angkasa. Di dalamnya juga terpasang sistem penghangat. Proses pembuatan pakaian luar angkasa punya banyak detail dan tahapan, jadi nggak semudah menjahit biasa. Desainer memulai prosesnya dengan mengintegrasi desain, kemudian membuat model. Di tahap ini mereka bisa ngelihat bentuk pakaian tanpa perlu ngumpulin bahannya. Setelah desainnya disetujui, mereka perlu sabar untuk ngumpulin semua bahan. Dan saat semuanya sudah terkumpul, mereka bisa melakukan pemasangan dan produksi. Semua proses ini perlu waktu lama, jadi mereka perlu bikin 7 bagian yang selanjutnya dikirim ke NASA untuk dirakit. Saat keluar dari stasiun luar angkasa internasional, astronot harus memakai tali pengaman yang terhubung ke stasiun. Dengan begini, mereka nggak akan jauh-jauh dari stasiun saat perlu melakukan perbaikan. Spacewalk terlama berlangsung selama 8 jam 56 menit dan pakaian luar angkasa telah banyak mengalami kemajuan. Dalam misi Apollo 11-nya, cara jalan Neil Armstrong di permukaan bulan ternyata salah. Meski dia dinobatkan sebagai orang pertama yang bisa berjalan di sana, dia sebetulnya melakukan lompat kelinci. Tapi dengan inovasi dan teknologi terbaru, astronot bisa berjalan sambil memutar pinggul. NASA bahkan berencana mengirim astronot ke bulan pada tahun 2024 dan mereka tengah nyiapin 2 pakaian luar angkasa terbaru dengan teknologi dan gerakan mutakhir. Pakaian ini disebut SIMU yang berasal dari desain pakaian luar angkasa di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Desain dan fitur baru ini akan memungkinkan manusia hidup di bulan dan saat dilakukan demo, pakaian ini sangat fleksibel dari sebelumnya. Astronot bisa muter dan menekuk pinggang, bagian kakinya juga lebih nyaman saat dipakai untuk berjalan di permukaan bulan. Dan pakaian luar angkasa ini nggak punya resleting atau kabel supaya nggak kemasukan debu. Apa yang kamu tahu tentang dunia materi yang aneh dan unik? Sebagian besar dari kita tahu materi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Sebagian dari kita bahkan tahu tentang wujud keempat yang disebut plasma. Tapi bagaimana dengan wujud-wujud luar biasa yang berperilaku aneh seperti menari dan berubah warna? Lupakan yang selama ini kamu tahu soal padat, cair, dan gas, karena kita akan menyelami sisi liar ilmu fisika. Ayo kita mulai. Pertama, ada plasma quark gluon.
wujud materi ini tampak seperti cairan panas dan kental. Ini kondisi aneh yang ada sesaat setelah dentuman besar, saat alam semesta masih sangat panas dan padat. Di dalam semua benda di sekitar kita, terdapat partikel-partikel kecil yang disebut quark. Dan sejauh yang kita tahu, itu adalah partikel terkecil di alam semesta. Itulah partikel penyusun dunia kita. Seperti halnya balok-balok Lego, partikel-partikel ini ada berbagai jenis dan bisa menyatu untuk membentuk struktur yang lebih besar. Ada quark up, down, strange, charm, top, dan bottom. Semuanya disatukan oleh kekuatan khusus, yaitu gluon. Gluon layaknya lem super yang membuat quark terus menempel. Gluon memiliki tarikan khusus yang disebut gaya nuklir kuat. Gluon juga seperti pembawa pesan yang mengirimkan informasi antar quark dan menjaganya tetap terhubung. Nah, bagaimana cara menciptakan plasma dari quark? Kita harus memanaskannya, dan kita harus menggunakan panas sangat tinggi untuk menciptakan plasma quark gluon. Ini seperti memasukkan pizza ke oven yang sangat panas. Ketika panasnya ditingkatkan, keju akan meleleh dan menjadi lengket dan kental. Dengan cara yang sama, ketika quark dan gluon dipanaskan pada suhu tinggi, seperti dalam kondisi ekstrim, keduanya menjadi aktif dan mulai bergerak bebas. Semua ini mengubah materi menjadi cairan yang panas dan kental. Begitulah cara ilmuwan meniru wujud ini di laboratorium dengan menumbuhkan partikel-partikel dalam energi besar. Tapi, kenapa kita harus melakukan itu? Mempelajari plasma quark gluon membantu kita memahami bagaimana alam semesta berevolusi dan apa yang terjadi pada saat-saat paling awal. Untuk memahami resep seloyang pizza, kita harus tahu semua bahannya, bukan? Termasuk keju yang meleleh. Selanjutnya, ada kondensat Bose-Einstein. Ini wujud materi yang cukup aneh. Kita coba jelaskan seperti ini. Bayangkan sekelompok temanmu sedang menghadiri pesta. Biasanya, semua orang menari dan bergerak bebas, menciptakan suasana yang hidup dan energik. Tapi bagaimana kalau sesuatu aneh terjadi? Bagaimana kalau semua temanmu tiba-tiba bergerak melambat dan melakukan gerakan yang sinkron secara bersamaan, hampir seperti tarian dalam gerak lambat? Kedengarannya seperti cerita dalam film horor, tapi itulah yang terjadi dalam wujud kondensat Bose-Einstein. Ini wujud materi yang unik dan berlangsung ketika partikel bernama boson menjadi sangat dingin. Ketika ini terjadi, semua boson berkumpul dalam tingkat energi serendah mungkin. Kemudian, semua partikel ini membentuk kelompok di mana semua melakukan gerakan yang sama. Oke, pertama-tama, siapkan gas dengan kepadatan rendah dan dinginkan hingga mencapai suhu sangat rendah, mendekati 0 mutlak. Itu suhu terdingin yang pernah ada. Karena sangat dingin, segala sesuatunya berhenti bergerak, termasuk partikel. Itu karena atom dan molekul tidak punya energi lagi untuk bergerak. Sejauh yang kita tahu, suhu ini tidak mungkin dicapai, tapi kita bisa mendekatinya hingga minus 272 derajat Celcius. Para ilmuwan menggunakan laser dan peralatan khusus untuk mencapai suhu itu. Tapi saat mencapai wujud kondensat Bose-Einstein, boson tidak diam tak bergerak, melainkan berkumpul dalam kondisi energi serendah mungkin dan membentuk satu kesatuan. Semua boson mulai berperilaku serentak seakan mereka bagian dari satu atom super besar. Gerakannya menjadi sangat selaras dan serempak. Ini bagaikan pikiran kolektif dari Rick dan Morty. Mempelajari kondensat Bose-Einstein membantu para ilmuwan memahami karakteristik aneh dan kuantum dari materi ini. Ini membantu kita mengungkap rahasia ranah tersembunyi di mana aturan umum tidak lagi berlaku. Selanjutnya, kita bahas sedikit tentang quark. Quark sangat istimewa hingga punya satu wujud materi tersendiri. Yang satu ini disebut materi QCD atau materi kromodinamika kuantum. Ini nama keren untuk teori yang menjelaskan bagaimana quark dan gaya nuklir kuat berinteraksi. Ingat waktu kita membicarakan balok-balok Lego tadi? Normalnya, setiap balok punya warna, bentuk, dan ukuran berbeda. Tapi bagaimana kalau kamu bisa bermain dengan jenis Lego khusus di mana balok-baloknya bisa berubah warna, bentuk, dan ukurannya saat disusun? Itu mirip dengan yang terjadi pada materi QCD. Biasanya, quark saling menempel erat di dalam partikel seperti proton dan neutron. Mereka seolah berpegangan tangan dan tidak bisa banyak bergerak. Tapi, saat suhu menjadi sangat panas atau berada di bawah tekanan tinggi, sesuatu yang menarik terjadi. Kekuatan yang menyatukan semua quark yang disebut gaya nuklir kuat akan melemah. Cengkeramannya mengendur dan tiba-tiba saja quark bisa bergerak lebih bebas. Saat itulah materi QCD muncul.
Saat gaya nuklir kuat melemah, quark mulai bergerak seperti sedang di taman bermain. Seluruh quark bisa bergerak meliuk-liuk, berinteraksi satu sama lain dengan cara-cara baru, dan bahkan berubah warna, seolah blok-blok penyusunnya menjadi hidup dan bersenang-senang. Para ilmuwan mempelajari materi QCD di pemercepat partikel seperti Large Hadron Collider. Alat ini menumbuk partikel-partikel dengan kecepatan dan energi luar biasa. Mereka hampir menciptakan alam semesta mini dan jantung bintang neutron di laboratorium mereka. Mereka mempelajari materi QCD untuk memahami perilaku quark dan bagaimana gaya nuklir kuat bekerja dalam kondisi ekstrem. Dengan demikian, kita bisa belajar lebih banyak tentang sifat dasar materi dan gaya-gaya yang menyatukannya. Dengan kata lain, kita bisa memahami bagaimana alam semesta ini terbentuk. Dan akhirnya, kita sampai pada wujud materi aneh terakhir yang disebut neutronium. Bayangkan kamu punya sejumlah bola, ada yang berwarna merah dan ada yang biru. Bola-bola itu memantul-mantul, terus bertabrakan satu sama lain. Sekarang, ambil semua bola merah dan sisakan bola biru. Itu agak mirip neutronium. Neutron adalah partikel kecil yang berada di dalam inti atom, bersama dengan proton, seperti grup pertemanan yang nyaman. Mereka ibarat kawan yang santai di dunia atom. Mereka netral, artinya tidak memiliki muatan apapun, sesuai dengan namanya. Neutron memainkan peran penting dalam menyatukan inti atom dan menentukan sifat-sifat berbagai atom. Neutronium adalah zat yang sebagian besar terdiri dari neutron. Dan dalam zat aneh ini, neutron sendirian, tanpa proton. Ini seperti pesta khusus neutron. Jadi, apa yang terjadi kalau kita membiarkannya begitu saja? Nah, neutronium sangat padat. Ini seperti memasukkan banyak sekali bola biru ke dalam wadah kecil. Bahkan, saking padatnya, 1 sendok teh neutronium bisa seberat gunung. Cukup gila, bukan? Neutronium juga punya keunikan lain, yaitu sangat kuat. Kalau kamu mencoba meremas zat ini, ia akan melawan dan mendorong balik dengan kekuatan yang disebut tekanan degenerasi neutron. Ini seperti bola biru dalam analogi kita sangat padat, sehingga tidak mau diremas lebih rapat lagi. Para ilmuwan menduga neutronium mungkin ada di dalam inti benda-benda tertentu yang sangat padat, seperti bintang neutron. Bintang neutron adalah objek langit yang terbentuk ketika bintang-bintang masif mencapai akhir hidupnya dan hancur karena gravitasinya sendiri. Ketika hal ini terjadi, partikel-partikel berada dalam tekanan yang sangat kuat dan kondisi yang ekstrim. Dan beginilah cara materi berubah menjadi zat yang luar biasa ini. Neutronium menantang pemahaman kita tentang materi dan terus membuat para ilmuwan penasaran untuk menyelidiki misteri alam semesta. Dari tarian partikel yang memukau dalam plasma quark gluon hingga perilaku atom yang luar biasa dalam wujud kondensat Bose-Einstein, beragam wujud materi yang aneh ini menunjukkan bahwa materi penuh dengan kejutan. Ingat, alam semesta sangat luas dan misterius, dan penelusuran kita tentang wujud-wujud aneh ini baru permulaannya. Jadi, tetaplah hidupkan rasa ingin tahumu dan biarkan pikiranmu terbuka terhadap keajaiban dunia kita.